Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Devil yang rilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan di mana 5 orang manusia yang terjebak di dalam lift bersama dengan seorang iblis. Penasaran dengan ceritanya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya pengawas keamanan yang bernama Ramirez sedang menceritakan sebuah cerita yang sering ibunya ceritakan kepadanya. Cerita itu mengatakan jika iblis akan mengumpulkan orang-orang berdosa agar terjebak di suatu tempat lalu menghukum mereka dengan sangat sadis. Iblis itu akan menjelma menjadi manusia dan ikut bergabung dengan orang-orang berdosa agar dapat menyiksa mereka. Cerita itu selalu dimulai dengan terjadinya bunuh diri yang menandakan adanya kehadiran iblis dan diakhiri dengan kematian orang-orang yang terjebak dan penuh dengan dosa. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan seseorang melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari sebuah gedung. Bisa disimpulkan jika aksi bunuh diri ini adalah tanda kehadiran dari iblis tersebut. Seorang detektif yang bernama Bowden pun melakukan penyelidikan pada orang yang bunuh diri itu bersama dengan temannya yang bernama Markowitz. Detektif Bowden langsung melakukan penyelidikan dan menemukan jika sebelum bunuh diri orang itu menuliskan sebuah pesan. Pesan itu bertuliskan jika iblis sudah datang dan akan mengumpulkan orang-orang berdosa di suatu tempat untuk dilakukan penghukuman. Di sisi lain kita diperlihatkan 5 orang yang tidak dikenal masuk ke dalam sebuah lift, di mana lift itu terletak di gedung yang sama saat terjadinya bunuh diri. You hold that? I'm sorry. Thanks for your help. Don't mention it. Tak lama lift itu macet dan membuat 5 orang ini terjebak dalam lift. Ramirez dan temannya Lastik yang sedang melihat CCTV mengetahui jika liftnya rusak dan meminta 5 orang itu untuk tenang karena lift akan segera diperbaiki. Di sini kita diberitahu jika Ramirez dan Lastik hanya bisa berbicara satu arah dengan orang yang ada di dalam lift. Jadi Ramirez dan Lastik hanya bisa berbicara dan didengar oleh orang-orang yang ada di lift, namun tidak bisa mendengar perkataan orang-orang yang ada di lift. Tidak hanya itu, di dalam lift itu juga tidak ada sinyal sehingga mereka tidak bisa menyampaikan apapun kepada orang yang ada di luar lift. Ramirez dan Lastik pun menghubungi teknisi hotel yang bernama Dwight untuk memperbaiki lift tersebut. Dwight menjelaskan jika dirinya akan memperbaiki lift tersebut setelah membereskan pecahan kaca akibat ulah orang yang bunuh diri dari atas gedung di awal film. Ramirez yang mendengar hal itu menyadari jika kejadian hari ini hampir sama dengan cerita ibunya tentang iblis. Namun Lastik tentu tidak percaya dengan hal itu dan meminta Ramirez untuk berpikir logis. Saat Ramirez dan Lastik sedang berbicara, tiba-tiba saja lampu dari lift kedap-kedip sendiri dan akhirnya padam. Setelah lampu lift menyala, terlihat jika salah satu wanita cantik yang di dalam lift itu tiba-tiba terluka di bagian punggung dan cukup parah. Orang-orang yang di dalam lift menyalahkan seorang laki-laki yang menggunakan jas abu-abu karena di jasnya terdapat noda darah. Tidak hanya itu, laki-laki berjas abu-abu juga tepat berada di belakang wanita tersebut sehingga wajar jika orang-orang di dalam lift menuduh laki-laki berjas abu-abu adalah pelakunya. Tentu laki-laki tersebut menyangkal dan mengatakan jika dirinya telah difitnah. Ramirez dan Lastik yang melihat jika wanita itu terluka parah memutuskan untuk memanggil detektif Bowden yang kebetulan ada di gedung yang sama. Detektif Bowden langsung meminta Markowitz untuk menghubungi pemadam kebakaran agar lift dapat dibuka secara paksa. Detektif Bowden juga meminta agar orang-orang yang ada di lift untuk menunjukkan kartu identitas mereka untuk mengetahui nama orang-orang yang ada di dalam lift. Namun ternyata tulisan dari kartu identitas mereka sangat kecil sehingga detektif Bowden tidak bisa mengetahui nama-nama orang yang ada di dalam lift. Tak lama lampu liftnya kembali mati dan saat menyala laki-laki berjas abu-abu itu mati dengan sebuah pecahan kaca tertancap di lehernya. Bowden yang melihat kejadian itu sangat kaget dan menyadari jika laki-laki berjas abu-abu itu terdapat sebuah amplop di kantongnya. Bowden pun meminta agar salah satu orang yang di dalam lift untuk menunjukkan amplop tersebut ke arah CCTV. Di amplop itu dapat terlihat jika nama laki-laki yang mati itu bernama Vince. Saat diselidiki ternyata Vince ini adalah seorang penipu dan bahkan korbannya sangat banyak. Ramirez yang dari awal sangat percaya dengan hal-hal mistis mengatakan jika semua yang terjadi hari ini termasuk orang yang bunuh diri di awal film adalah perbuatan iblis.
Tidak hanya itu, Ramirez juga mengatakan jika salah satu dari kelima orang itu adalah iblis yang sedang menyamar menjadi manusia untuk menghukum orang-orang berdosa yang ada di dalam lift itu. Detektif Bowden tentu tidak mempercayai hal itu dan meminta agar Ramirez tidak mengganggu penyelidikan. Lastig lalu menjelaskan jika salah seorang yang ada di dalam lift itu adalah satpam gedung tersebut yang bernama Ben. Saat diselidiki ternyata Ben juga memiliki sebuah kejahatan, yaitu pernah menghajar seseorang menggunakan tongkat baseball hingga koma. Mendengar hal itu membuat Ramirez menjadi sangat yakin jika orang yang ada di dalam lift itu adalah orang-orang yang berdosa dan akan dilakukan penghukuman oleh iblis. Detektif Bowden masih tetap tidak mempercayai hal itu dan terus mencari tahu identitas dari 3 orang lainnya. Detektif Bowden pun memutuskan untuk melihat daftar tamu gedung dan hanya menemukan 4 orang yang tertulis di daftar tamu. Orang tersebut adalah Vince si penipu, Ben si satpam yang menghajar orang hingga koma, Sarah dan Jane. Saat diselidiki oleh detektif Bowden dan Marukowicz, ternyata Sarah adalah wanita yang terluka di punggungnya. Tidak hanya itu, Sarah juga ternyata mempunyai sebuah kejahatan, yaitu selalu melakukan pemerasan kepada pria kaya yang sudah menikah. Markowitz dan Bowden akhirnya menyimpulkan jika nama Jane yang ada di daftar tamu adalah nama dari nenek tua yang ada di lift karena namanya seperti nama cewek. Sehingga Bowden menyimpulkan jika orang yang menyelinap masuk ke gedung dan tidak mengisi daftar tamu adalah laki-laki berkulit putih. Di sisi lain, Dwight sedang ingin melakukan perbaikan pada lift. Namun saat sedang ingin melakukan perbaikan, tiba-tiba saja Dwight diserang oleh burung yang entah dari mana datangnya. Hal ini membuat Dwight terjatuh dan akhirnya mati di atas lift. Detektif Bowden yang mengetahui jika Dwight mati terjatuh meminta agar pemadam kebakaran cepat melakukan tindakan. Pemadam kebakaran pun berusaha membuka paksa lift itu, bahkan hingga mencoba menghancurkan tembok gedung tersebut, namun usaha mereka tetap sia-sia. Lalu kita diperlihatkan jika lift lampu kembali mati dan ketika menyala terlihat jika Jane telah mati tergantung dengan kabel lampu di lehernya. Kejadian itu membuat mereka yang ada di dalam lift memperkenalkan nama mereka satu persatu. Tentu saja satpam itu bernama Ben dan wanita yang terluka di punggungnya bernama Sarah. Di sini kita diberitahu jika nama dari pria berkulit putih itu bernama Tony. Akan tetapi Ben dan Sarah mencurigai Tony sebagai pembunuh Vince dan Jane. Detektif Bowden yang tidak ingin ada lagi yang terbunuh meminta mereka bertiga menghadap ke dinding. Detektif Bowden yang menyelidiki kasus itu mulai menemukan jalan buntu dan meminta bantuan Ramirez untuk menghentikan iblis tersebut. Ramirez menjelaskan jika tidak ada yang bisa menghentikan iblis itu dan orang-orang yang berusaha menghentikan iblis itu akan bernasib sama dengan Dwight. Tak lama lampu lift kembali mati. Detektif Bowden meminta orang-orang yang ada di lift menggunakan sinar di HP-nya untuk melihat satu sama lain. Akan tetapi tiba-tiba saja HP mereka seperti ada yang mengambil dan ruangan lift menjadi gelap. Saat lampu lift telah menyala, terlihat jika Ben telah tewas dengan kepala terputar ke belakang. Hal itu tentu membuat Sarah dan Tony saling menuduh satu sama lain. Sarah dan Tony langsung mengambil pecahan kaca untuk menyerang satu sama lain. Detektif Bowden langsung menenangkan mereka dan meminta mereka berdua menaruh pecahan kaca tersebut. Sarah dan Tony pun menaruh pecahan kaca itu, namun ternyata Sarah masih menaruh pecahan kaca di saku belakangnya. Sarah pun ingin menyerang Tony menggunakan pecahan kaca yang ada di sakunya, akan tetapi tiba-tiba lampu lift padam. Saat lampu lift menyala, Sarah telah sekarat dengan leher tersayat akibat pecahan kaca miliknya. Tony pun berusaha menolong Sarah. Tak lama datang seorang wanita yang tak lain adalah tunangan dari Tony. Wanita itu menjelaskan jika nama lengkap dari Tony adalah Tony Jankowski. Mendengar hal itu, detektif Bowden menyadari jika nama Jane yang tertulis di daftar tamu bukanlah nama dari si nenek tua, melainkan nama belakang dari Tony. Jadi dapat disimpulkan jika yang tidak mengisi daftar tamu adalah si nenek tua. Secara bersamaan, si nenek tua bangkit dari kematiannya dan mengatakan jika kini giliran Tony untuk menebus dosanya. Di sini kita juga dapat simpulkan jika perkataan dari Ramirez adalah benar dan iblis yang menjelma menjadi manusia adalah si nenek tua. Si nenek tua itu menjelaskan jika dirinya adalah iblis yang akan menghukum orang-orang berdosa yang ada di dalam lift tersebut. Tony pun menyadari jika orang-orang yang ada di dalam lift adalah orang-orang yang memiliki dosa. Tony lalu mengingat masa lalunya di mana dirinya pernah menabrak sebuah mobil karena mabuk. Kejadian itu membuat seorang wanita dan anak laki-laki mati seketika. Tony yang menyadari telah membunuh seorang wanita dan anak laki-laki memutuskan untuk meminta maaf dengan menaruh kertas dengan sebuah tulisan "I am so sorry". Setelah meninggalkan tulisan itu, Tony pun memutuskan untuk meninggalkan tempat kejadian karena dirinya takut ditangkap.
Tony pun pasrah dan meminta agar dirinya cepat dibunuh. Namun saat Tony ingin dibunuh, tiba-tiba saja pemadam kebakaran dapat melubangi dinding gedung dan membuat lift terjatuh dan hampir menabrak lantai paling bawah. Kejadian itu membuat walkie-talkie milik Dwight yang meninggal di atas lift terjatuh ke dalam lift. Tony yang melihat hal itu langsung mengambil walkie-talkie tersebut dan mengakui kesalahan masa lalunya. Tony menjelaskan jika dirinya melarikan diri setelah membunuh seorang wanita dan anak laki-laki karena takut tertangkap. Tony juga menjelaskan jika dirinya menaruh sebuah tulisan "I am so sorry" karena dirinya sangat takut. Detektif Bowden yang mendengar hal itu langsung mengeluarkan sebuah kertas dengan tulisan "I am so sorry" yang ia dapat saat istri dan anak laki-lakinya mati tabrak lari. Di sini dapat disimpulkan jika istri dan anak detektif Bowden telah mati tabrak lari dan yang melakukan itu semua adalah Tony. Mendengar Tony yang telah mengakui dosanya, si nenek tua itu tidak jadi membunuh Tony. Tak lama pemadam kebakaran berhasil membuka lift tersebut dan terlihat jika di dalam lift itu hanya Tony lah yang selamat. Sedangkan si nenek tua itu menghilang entah kemana. Akhirnya Tony pun dibawa ke kantor polisi oleh detektif Bowden karena telah membunuh istri dan anaknya. Detektif Bowden menjelaskan jika wanita dan anak laki-laki yang dibunuh oleh Tony adalah istri dan anak dari detektif Bowden. Mendengar itu tentu Tony sangat kaget. Namun detektif Bowden menjelaskan jika dirinya telah memaafkan Tony. Di akhir film kita diperlihatkan Ramirez melanjutkan cerita ibunya yaitu, jika iblis itu ada maka Tuhan pasti juga ada. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini mohon di subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!